Ada yang bilang, semakin sering kita memikirkan seseorang dengan perasaan positif, semakin besar kemungkinan orang tersebut bisa merasakannya. Nah, kalau kamu penasaran dengan kebenarannya, kamu harus banget tonton video ini sampai selesai. Karena kali ini kita bakal bahas topik yang gak kalah menarik, yaitu tentang kekuatan pikiran. Mungkin kamu gak sadar, tapi pikiran kita itu punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan, kekuatan pikiran bisa sampai mempengaruhi orang lain, termasuk orang yang kita sukai. Ada yang berpendapat bahwa semakin sering kita memikirkan seseorang, semakin besar kemungkinan dia bisa jatuh cinta sama kita. Bener nggak ya? Penasaran kan? Yuk, kita bahas lebih dalam lagi dari berbagai perspektif. 1. Perspektif psikologi. Menurut teori kognisi sosial, kalau kita sering memikirkan seseorang, pikiran kita itu secara nggak sadar akan menangkap banyak hal tentang orang tersebut. Entah itu kebiasaan, minat, atau perilaku mereka yang selama ini mungkin kita nggak terlalu perhatikan. Nah, informasi-informasi ini kemudian membuat kita lebih mudah untuk menyesuaikan diri saat berinteraksi dengan mereka. Karena kita jadi lebih paham tentang apa yang mereka suka, bagaimana mereka berperilaku, atau apa yang bisa membuat mereka nyaman, kita jadi bisa memberikan kesan seolah kita itu lebih memahami mereka dibanding orang lain. Ini juga yang bikin kita terlihat lebih dekat dengan mereka, bahkan tanpa harus banyak bicara. Ada juga teori lainnya, yaitu efek priming psikologis. Jadi, kalau pikiran kita terlalu fokus pada seseorang, itu bisa menciptakan priming di otak kita. Maksudnya, kita jadi lebih sensitif terhadap keberadaan orang tersebut, baik itu secara fisik maupun emosional. Contohnya, mungkin kamu bisa dengan mudah mengenali senyum mereka di tengah keramaian, atau tiba-tiba kamu tahu banget apa yang mereka rasakan, meski mereka nggak ngomong apa-apa. Nah, inilah yang akhirnya bisa membuat orang tersebut merasa istimewa. Dan nggak jarang, perasaan istimewa itu malah bisa meningkatkan daya tarik mereka terhadap kita. Selain itu, ada juga penjelasan dari sisi neurokimia dan emosi. Ketika kita sering memikirkan seseorang, otak kita akan melepaskan hormon-hormon tertentu, seperti dopamin dan oksitosin. Kedua hormon ini dikenal sebagai hormon kebahagiaan dan hormon cinta. Dopamin membuat kita merasa bahagia dan bersemangat, sementara oksitosin adalah hormon yang sering disebut hormon pelukan, karena bisa meningkatkan ikatan emosional antar individu. Nah, dengan kedua hormon ini yang berperan, perasaan positif yang muncul akibat sering memikirkan seseorang ini bisa merembes ke orang tersebut. Mereka bisa merasakan energi positif yang kita kirimkan, yang tentu aja akan memperkuat koneksi emosional di antara kita. Jadi, bisa dibilang kalau memikirkan seseorang itu nggak hanya mempengaruhi perasaan kita, tapi juga bisa memengaruhi bagaimana orang tersebut memandang dan merasakan kita. Jadi, meskipun kita nggak langsung ngomong atau melakukan hal besar, kekuatan pikiran kita bisa memberikan dampak besar loh. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu pernah merasakan hal seperti ini? Kalau iya, tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. 2. Perspektif energi dan spiritualitas. Dalam dunia spiritualitas, banyak yang percaya bahwa setiap makhluk hidup itu sebenarnya memancarkan energi yang bisa digambarkan sebagai getaran atau frekuensi tertentu. Nah, ternyata pikiran dan perasaan yang kita tujukan kepada seseorang juga menghasilkan energi loh. Energi ini bisa mempengaruhi lingkungan sekitar, dan bahkan bisa menyentuh orang yang kita pikirkan, meskipun mereka tidak ada di dekat kita. Ketika kita memikirkan seseorang secara intens dan tulus, energi yang kita pancarkan mulai beresonansi dengan energi mereka. Tunggu dulu. Apa sih sebenarnya resonansi itu? Resonansi adalah proses ketika frekuensi energi kita dan energi orang lain selaras atau bergetar pada nada yang sama, yang menciptakan perasaan keterhubungan yang kuat antara kita dan mereka. Ini bisa terjadi meskipun kita tidak berinteraksi secara langsung dengan orang tersebut. Menarik kan? Jadi, bagaimana resonansi energi ini bisa bekerja? Kalau pikiran kita cukup kuat dan fokus terhadap seseorang, maka energi kita akan lebih mudah mencapai mereka. Misalnya, ketika kamu memikirkan kebahagiaan saat bersama orang tersebut, energi positif yang kamu kirimkan bisa terasa oleh mereka, meskipun mereka mungkin tidak menyadarinya dan jaraknya sangat jauh dari kamu.
Itulah salah satu keajaiban dari energi. Ia bisa melampaui ruang dan waktu. Ada juga yang menyebutnya dengan teori koneksi emosional. Resonansi energi ini akan semakin kuat jika orang yang kamu pikirkan juga memiliki perasaan atau koneksi emosional terhadapmu. Jadi, bisa dibilang, jika mereka diam-diam mencintaimu atau memiliki perasaan yang sama, maka resonansi energi ini akan terasa lebih nyata. Ini bisa membuat mereka secara tak sadar mulai memikirkanmu juga di waktu yang bersamaan. Tapi, ada satu hal yang penting untuk diingat. Energi yang kita pancarkan haruslah positif. Kenapa? Karena energi positif, seperti cinta, harapan, dan ketulusan, akan jauh lebih efektif menciptakan resonansi dibandingkan dengan energi yang berasal dari obsesi atau kecemasan. Energi positif ini akan menciptakan hubungan yang lebih sehat dan lebih harmonis, daripada energi yang dilandasi ketakutan atau kekhawatiran. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat beberapa contoh resonansi energi dalam kehidupan nyata. Misalnya, kamu lagi memikirkan seseorang dengan sangat intens, dan tiba-tiba orang tersebut menghubungimu. Dalam psikologi, fenomena seperti ini dikenal sebagai serendipity, atau kejadian yang tanpa kebetulan tapi sebenarnya bukan kebetulan. Bisa juga kamu merasakan dorongan kuat untuk menemui seseorang, meski nggak ada alasan yang jelas. Nah, jika sering mengalami hal seperti ini, mungkin orang tersebut juga sedang memikirkanmu. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa energi kita dan energi orang lain bisa saling terhubung, tanpa perlu ada komunikasi langsung. Kalau kamu sering merasakannya, itu bisa jadi tanda bahwa kamu sedang berada dalam kondisi resonansi energi yang kuat. Ini adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa hubungan antar manusia itu melibatkan lebih dari sekadar komunikasi verbal atau fisik. Pikiran dan niat tulus kita bisa menciptakan dampak yang gak terlihat, yang dapat memperkuat koneksi antara kita dan orang yang kita pikirkan. Namun, meskipun resonansi energi ini terjadi, ingat ya, itu bukan berarti kita bisa memaksa orang untuk merasakan apa yang kita rasakan. Resonansi energi ini adalah sebuah proses alami yang didasarkan pada keseimbangan energi, niat positif, dan keselarasan emosional antara dua individu. Jadi, jika niat kita dilandasi dengan perasaan positif dan tulus, kemungkinan besar semesta akan membantu membuka jalan untuk mempertemukan kalian, atau setidaknya memperkuat hubungan tersebut. Menurut pandangan spiritual, ketika kita sering memikirkan seseorang dengan sangat intens, itu bisa jadi pertanda adanya soul connection atau koneksi jiwa. Koneksi jiwa ini mengacu pada hubungan yang lebih dalam antara dua individu, yang melampaui aspek fisik atau logika semata. Jadi, pikiran kita bisa dianggap sebagai bentuk komunikasi antar jiwa, yang membuat mereka merasa lebih terhubung dengan kita, meskipun mereka mungkin gak menyadari hal ini secara sadar. Terkait hal ini, ada juga yang menyebutnya dengan synchronicity, yaitu fenomena di mana kita sering memikirkan seseorang dan kemudian kejadian-kejadian yang tanpa kebetulan mulai muncul. Misalnya, kamu bisa tiba-tiba bertemu dengan orang tersebut, atau tiba-tiba menerima pesan dari mereka tanpa ada alasan yang jelas. Kejadian-kejadian seperti ini bisa jadi tanda bahwa alam semesta sedang bekerja untuk menyatukan kalian. Dalam spiritualitas, fenomena seperti ini sering dianggap sebagai sinyal bahwa dua jiwa yang saling terhubung sedang berada dalam jalur yang sama. Jadi, meskipun mungkin ini terdengar agak misterius atau sulit dipahami, banyak orang yang meyakini bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki peran yang sangat penting dalam membangun hubungan, bahkan di tingkat yang lebih dalam daripada sekadar komunikasi sehari-hari. Dengan memahami dan menyelaraskan energi kita dengan niat positif, kita bisa membuka jalan bagi koneksi yang lebih dalam dengan orang-orang yang kita pikirkan, bahkan tanpa harus mengatakan sepatah kata pun. 3. Perspektif Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Menurut hukum tarik-menarik atau yang lebih dikenal dengan istilah Law of Attraction, pikiran kita sebenarnya memiliki daya tarik yang sangat besar seperti magnet. Bayangkan saja, setiap pikiran yang kita fokuskan bisa menarik hal-hal yang kita inginkan ke dalam dunia nyata, termasuk hubungan atau perasaan terhadap seseorang. Jadi, kalau kamu sering memikirkan seseorang dengan intensitas tinggi, kamu akan memancarkan vibrasi energi yang selaras dengan mereka. Semakin positif dan fokus pikiranmu, semakin kuat energi ini akan menarik situasi atau hubungan yang kamu harapkan ke dalam hidupmu. Misalnya, jika kamu membayangkan dirimu memiliki hubungan yang bahagia dengan seseorang, semesta bisa memberikan peluang dan situasi yang mendukung agar itu terwujud. Sebelum lanjut,
Buat kalian yang baru pertama kali menemukan channel ini, yuk bergabung dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Juga, share channel ini ke teman-teman kalian, siapa tahu ini adalah channel yang sudah lama mereka cari. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Dalam konsep Law of Attraction, pikiran yang konsisten dianggap sebagai bentuk manifestasi. Artinya, semakin sering kamu memikirkan seseorang, semakin besar peluang dia juga akan memikirkanmu, dan bukan tidak mungkin kalau dia juga akan mulai mencintaimu. Dalam hal ini, teori hukum tarik-menarik lebih menekankan bahwa keyakinan dan perasaan positif kita adalah katalisator yang mempercepat proses manifestasi. Tapi nggak hanya keyakinan yang perlu ada, tindakan nyata juga sangat penting. Seperti mengambil inisiatif untuk menghubungi mereka, mengajak mereka untuk jalan bareng, atau sekadar berbicara lebih dekat. Hal ini juga diperkuat dengan teori frekuensi energi, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki frekuensi energi yang bisa mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Jadi, jika kamu terus-menerus memikirkan seseorang, frekuensimu akan mulai mencari keselarasan dengan frekuensi mereka. Kalau mereka juga sedang memikirkanmu, resonansi antara energi kalian akan semakin kuat. Hal ini seringkali berujung pada pertemuan, atau bahkan koneksi emosional yang lebih mendalam antara kalian. Namun, satu hal yang perlu diingat adalah pentingnya menjaga pikiran tetap positif. Kenapa? Karena kalau kamu memikirkan seseorang dengan perasaan cemas, takut, atau penuh keraguan, energi negatif ini justru bisa menciptakan hambatan yang malah menjauhkan orang tersebut darimu. Jadi, dalam konsep Law of Attraction, sangat dianjurkan untuk fokus pada perasaan cinta, kebahagiaan, dan rasa percaya bahwa semesta mendukung hubungan antara kalian. Salah satu cara yang sangat efektif untuk memaksimalkan hukum tarik-menarik adalah dengan melakukan visualisasi. Bayangkan dirimu bersama orang yang kamu pikirkan, dalam keadaan bahagia, harmonis, dan penuh cinta. Rasakan emosi positif seperti cinta dan kebahagiaan seolah-olah itu sudah terjadi. Sekarang juga, percaya atau tidak, energi yang kamu pancarkan melalui visualisasi ini akan memperkuat sinyal ke semesta dan membantu menarik orang tersebut lebih dekat denganmu. Jadi, gimana menurutmu? Apakah pembahasan kali ini bermanfaat? Kalau kamu suka dengan konten ini, kasih komentar di bawah ya. Kalau banyak yang suka, saya akan terus membahas topik-topik serupa secara rutin. Bahkan kamu juga bisa memberi saran untuk konten selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share juga, supaya lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini.